Halo, adik-adikku semuanya, yang caem-caem, yang cantik-cantik, yang kece-kece, yang ganteng-ganteng, yang handsome, yang keren-keren. Ini kakak coba bahas ya. Ada soal yang menarik, yang menurut kakak ini lumayan sulit ya. Lumayan sulit, pengerjaannya pun cukup panjang, dan kita perlu hati-hati dalam memasukkan tanda-tanda plus minus juga di sini. Ya, kenapa? Karena menyangkut besaran vektor ada di sini, ya, dan besaran skala. Jadi kalau misalkan salah bikin tanda, salah semua, ya. Oke, ini juga yang kakak alami. Ya, akhirnya kakak menemukan solusi dari soal ini, ya. Oke, bagaimana soalnya kita lihat ya. Jadi ini ada dua benda M kecil, benda satu lagi M besar. Mula-mula berjarak sangat jauh. Jadi kalau dia sangat jauh, adik-adikku sekalian, ya, energi potensial keduanya ini antara ini sama ini tuh energi potensialnya nol, ya. Ini energi potensial keadaan satunya nol, ya. Begitu juga energi kinetiknya masing-masing, karena dalam keadaan diam, energi kinetiknya pun nol, ya. Jadi energi kinetik benda satunya nol, energi kinetik benda duanya pun nol. Nah, gitu ya. Oke, karena letaknya sangat jauh dan mula-mula keduanya diam. Nah, kemudian mereka karena ada gaya gravitasi akhirnya mendekat sejarak d. Ya. Ketika mendekat sejarak d, mereka punya energi potensial. Ya, yang kita sebut energi potensial 2. Oke. Mereka punya energi potensial, akan bikin di sini ya. Mereka punya energi potensial 2, yaitu min G M per D. Nah, ya. Di samping punya energi potensial, diantaranya mereka juga masing-masing punya energi kinetik masing-masing, yaitu kedua ya. Nah, oke, keduanya. Oke, ini yang besar. Nah, gitu ya. Yang kecil punya energi setengah mv1 kuadrat, yang besar punya energi setengah m besar v2 kuadrat. Jadi punya energi potensial, punya energi kinetik. Oke ya. Lalu kita buat persamaannya dari keadaan awal dan keadaan mula-mula memakai hukum kekekalan energi. Energi mekanik keadaan satu, ya, semuanya nol, potensial satunya nol, kinetik benda satunya nol, kinetik benda duanya nol, jadi nol. Potensialnya nol, kinetiknya nol. Ya, tapi energi mekanik di keadaan 2 tidak nol, yaitu apa? Energi potensial keduanya kita masukin, dan energi kinetik keduanya, kedua-duanya maksudnya ya. Oke, gitu aja adikku ya. Dari sini ya, dari sini kita dapatkan apa namanya, kita sederhanakan, ini kita pindahkan duanya, jadi ini kita pindahkan sekaligus ya, min jadi plus, terus kemudian duanya kita pindahkan jadi gini, langkah-langkahnya gini ya. Langkah-langkahnya gini, ini kita pindahkan jadi plus, setengah, nah gitu ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, ini kita pindahkan nih duanya semua jadi 2G
per D sama dengan M V1 kuadrat ditambah M V2 kuadrat. Oke, ya, kita bikin jejak ini persamaan pertama. Gak cukup adik-adikku ya untuk mencari pertanyaannya gini. Berapa kecepatan relatif antara benda satu dan benda dua? Ini pertanyaannya. Ya. Jadi antara benda satu sama benda dua berapa kecepatan relatifnya? Ini pertanyaannya. Ya. Oke. Pertanyaan ini bisa kita turunkan. Kalau V1 2 itu adalah kecepatan relatif antara benda 1 dan 2, itu bisa juga secara matematik kita tulis V1 dikurang V2. Ya, jadi kalau gitu kita harus cari V1, kita harus cari V2. Kemudian kita kurangkan. Oke, pelan-pelan ya. Baik, nah berikutnya yang kita butuhkan lagi adalah bukan hanya hukum kekalahan energi mekanik, tapi juga hukum kekalahan momentum. Ya, momentum sebelum kejadian kecepatannya 0, ya masing-masing 0 kecepatannya, maka momentum sebelum kejadian 0 dan 0. Tapi momentum setelah kejadian ketika keduanya mendekat, mereka masing-masing punya kecepatan 1, punya kecepatan 2, ya. Maka kita tulis M V1, nah, hati-hati ditambah rumusannya begitu ditambah M. Nah, di sini kita hati-hati harus memasukkan tanda minus pada V2. Ya. Karena dia bergerak maju ke kanan, dia bergerak maju ke kiri. Jadi kita masukin min V2. Oke. Jadi dari sini kita dapatkan V1-nya adalah M per M kali V2. Oke, kita catat lagi. Ini sebagai data-data. Ya. Baik. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah kita merubah V1-nya di sini. Ya. Oke, jadi kita substitusi dan substitusi. Oke ya. Kita tulis ulang 2G M per D gitu ya, sama dengan M V1 nya kita masukin ini ya, jadi M per M ini M ya, M. Nah, V1 kita masukin ini. V1 di sini kita masukin ini. Jadi M kuadrat per M kuadrat V2 kuadrat. Gitu ya, V2 kuadrat. Ditambah mana? Tambah. Ini tadi ya kan, kita melanjutkan ini ya. Jadi M V2 kuadrat. Oke? Gitu ya. Oke, kita perjelas dulu. Oke, gitu ya. Baik, kita geser dulu. Kita lihat dulu apakah posisinya tepat. Oke. Yes. Hapus dulu ya. Oke. Yes, dari sini kita bisa sederhanakan nih V2-nya kita keluarkan. Jadi 2G M per D gitu ya. Ini kita kurangi ya. Ini sama ini bisa dibagi. Jadi V2-nya kita keluarin dulu ya. V2-nya kita keluarin gitu ya, kuadrat buka kurung, ini kita masukkan. Jadi ini M besar, coba kita lihat dulu. Takutnya salah.
Oh, M besar gitu ya. Oke, M besar. Jadi ini kita masukin. Jadi ini M besar kuadrat per M. Gitu ya. Yes, ini ditambah M. Nah, gitu ya. Hasil dari sini setelah V2 nya kita pindahkan. Ini dia. Oke ya. Baik, kita dapat catatan jejak ketiga. Gitu ya. Selanjutnya kita lihat dari sini kita masukkan kemana? V2 nya ini dia ya. Kita masukkan V2 nya nanti ini. Ini kita masukkan dulu ya. V1 nya ini, nanti V2 nya ini ya. V1 V2 ini V1 kurang V2, kita lihat dulu jangan sampai salah. Ini V2 nya kita dapat. Nah, lalu kita apakan nih? Supaya dapat V1 V2 ini ya, supaya dapat ke sini ya. Ini V1 nya. Oke, ini kita ubah dulu ya. Oke, jadi V1 kita cari V1 2 sama dengan V1 kita ganti dengan ini ya, jadi M per M V2 dikurang V2. Nah, gitu ya. Oke, jadi V1 2 yang ini ya, yang ini ya, V1 kita ganti dengan ini, nah, sehingga kita dapat ini. Nah, lalu dari sini V2 nya kita keluarkan, maka kita dapat, oh hati-hati deh, V2 di sini nih ya, V2 di sini kan minus, ini jadi plus. Nah, hati-hati jangan sampai salah, ini jadi plus ya, jadi plus. Lalu kalau kita keluarkan, jadi kita dapatkan M per M ditambah 1. Oke, gitu ya. Kita lihat dulu apakah papan bornya cukup. Kita lihat ya. Oh, papan bor Mas jadul banget ya, whiteboard. Oke, ini dia. Nah, ya. Ini nanti kita masukin V2-nya ke sini deh. Ya, jadi V2-nya hati-hati ini. Jadi dari sini kita bentuk dulu V2 adalah gitu ya. V12 dibagi ya M per M tambah 1. Nah, ini dia V2 ya. Untuk kita masukkan ke sini nanti ya, jadi ini kita dapatkan jejak keempat. Nah, jejak keempat. Nah, nanti keempat kita masuk, jadi 4 masukkan atau substitusi ke, nah gitu ya, ini masuk ke sini. Oke, kita dapatkan 2 mm per D sama dengan ini V2 nya kita masukin deh. Nih, kita ganti dengan ini. Jadi ini dikuadratin ya. V12 kuadrat ini pun kita kuadratin nih. M per M ditambah 1 kita kuadratin gitu ya. Ini, nah ini kita dapatkan tadi di hasil tadi ya. Oke, ini adalah M kuadrat per M ditambah M gitu ya. Oke, jangan sampai ada yang kurang. Yes, setelah itu kita sederhanakan ya. Ini ditanya, ini pindahin-pindahinnya ke sana. Oke, sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Jadi dari sini kita sederhanakan deh. Kita lihat dulu apakah cukup. Oke, masih cukup. Sebaris lagi ya. Jadi ini 2 GM per D, M per D sama dengan gitu ya. Nah, ini deh bentuk ini bisa dibuat begini. Jadi ini misalnya V1 kuadrat ya, V12 kuadrat. Ini bentuknya kita ubah gini deh. Jadi M ditambah M per M. Oke, kita lihat lagi dulu. Takut kepotong. Oh iya, kepotong.
Yes. Ini ya. Ini dia, ini kuadrat. Oke. Nah, sementara ini boleh kita keluarkan M besarnya. M kita keluarkan ya. Jadi M tambah 1 per M. Oke, gitu ya. M tambah 1 per M. Oke. Terlihat ini nanti bisa kita coret ya. Ini M besar nih. Jangan sampai salah tulis M besar. Nanti M ini kita keluarkan. Begitu ya. Bukan keluar, kita coret. Kita coret. Nah, kita melihat ada bentuk. Nah, ini juga ini bisa kita coret 1. Nah, ini ya. Tinggal 1. Jadi ini habis. Ini tinggal 1. Ya. Oke, jangan sampai salah. Ini ini M. Ini M ya, jangan sampai salah. Gitu. Tapi tetap bisa kita coret. Nah, sehingga bentuk sederhana jadi gini. Kita geser dulu. Sehingga bentuk sederhana jadi 2G 2G tinggal M per D gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Ini bagiannya ini V12 kuadrat ya, tinggal ini aja nih ya, tinggal M ditambah M buka kurung tutup kurung dibagi M. Nah, tinggal itu ya. Oke, kalau kita lanjutkan per D gitu ya, V12. Nah, M ini boleh kita naikin ke atas deh. M ke atas, ini tetap di bawah ya, M besar ditambah M. Oke, dari sini M-nya bisa kita coret gitu ya, sehingga kita dapatkan V12 ya, V12 kecepatan relatif benda 1 sama benda 2. Oke, tinggal kita naikin deh, 2G M ditambah M per D sama dengan V1 kuadrat, kecepatan benda 1 dan benda 2 relatif ya. Sehingga kalau ditanya V12 nya berapa, tinggal diakarin aja 2G 2G buka kurung M ditambah M dibagi D. Inilah hasil akhirnya. Wow, sangat memuaskan ya. Kenapa? Yang sulit bisa kita kerjakan dengan penuh kesabaran. Akhirnya terselesaikanlah soal UTUN UGM 2017 nomor 29. Tepuk tangan untuk saya.